Sebelumnya perkenalin, nama aku Vini Adinda, biasanya dipanggil Vini. Jadi kalau buat adik-adik semua yang belum kenal, aku itu dulu SMP-nya di Lazuardi Haura sekitar dari 2013. Jadi lulus itu tahun 2016 dan aku itu angkatan kedua dari SMP Lazuardi Haura. Itu jadi dulu pas aku masih kelas 6 SD atau kelas 5 itu pernah diundang dalam acara Lazuardi. Aku nggak tahu itu dulu acaranya apa gitu karena kan masih asing banget. Terus kalau dilihat dari lingkungannya kok kayaknya kayak nggak ada gap ya antara teacher sama murid-muridnya gitu. Kok mereka kayaknya fine-fine aja gitu dalam situasi dia masih normal. Masih sopan tapi kayak nggak ada gap gitu antara teacher dengan murid. Terus aku ngeliat sekelilingnya kok ini kayak sekolah walaupun dia sekolah swasta tapi kayak lebih ke merasa nyaman, kayak ngerasa rumah, kayak bener-bener kayak nggak ngerasa sekolah gitu loh. Coba deh aku coba dan kebetulan papa juga nawarin waktu itu mau nggak sekolahnya di Lazuardi gitu. Pada saat itu dikasih tawaran mau SMP 1 atau SMP Lazuardi gitu. Jadi teman-teman itu rata-rata pada di SMP 1 teman aku. Terus mungkin karena aku sudah terbiasa dengan negeri, coba deh cari suasana lain dan akhirnya aku memilih Lazuardi. Ternyata feeling itu benar-benar ngerasa, oh ini nyaman banget di sini, kayak sekolahnya benar-benar bukan cuma sekolah tapi ngerasa nyaman gitu. Kayaknya kalau misalkan bolos sehari itu sayang gitu loh Bun. Nah terus kalau misalkan membahas tentang apa sih yang dibilangin Bunda tadi, kalau misalkan sekolah itu adalah tempat bersalah. Selama aku sekolah dari TK, SD, SMP, SMA bahkan kuliah, mungkin selama ini yang dirasain satu-satunya sekolah yang ngerasa kalau misalkan salah nggak takut itu di Lazuardi. Soalnya walaupun misalkan kita salah, itu tuh bener-bener kita dihargain gitu. Gimana caranya kita berproses, gimana kita meraih suatu tujuan. Jadi kalau misalkan ada latihan atau ulangan, itu teacher-teachernya itu sering bilangin, udah apa-apa dicoba aja, nggak usah takut salah. Kan yang penting udah usaha, yang penting itu prosesnya. Nah dari situ ternyata selama aku SMP tuh enjoy banget gitu prosesnya, walaupun ada ujian yang banyak, terus ada tampil-tampil, itu kayak ya udah let it flow aja, biarin aja apa yang terjadi nanti di panggung, yang penting kita udah usaha gitu. Dulu itu aku kan muridnya cuma 10 ya. Pada saat itu tuh sebenarnya kesel, kenapa sih kok teman-temannya cuma 10, kalau nggak teman-teman yang lain kayaknya banyak banget, bahkan ada ratusan gitu. Setelah seiring berjalannya waktu di SMA itu ketemu dengan teman-teman yang banyak banget gitu. Pertamanya itu kayak culture shock, dimana kita biasanya ngeliat cuma 8, terus tiba-tiba satu kelas itu sekitar 30-an orang dari latar belakang berbeda-beda. Itu benar-benar kayak shock. Kebetulan SMP itu kita tuh nggak boleh bawa handphone, jadi kayak benar-benar ya mau nggak mau harus ngobrol gitu, mau nggak mau harus ngobrol dengan temen. Nah ternyata itu memberikan efek sekarang gitu. Bahkan sampai sekarang aku sama teman-teman SMP itu masih deket gitu. Bener-bener deket banget, kayak udah ngerasa saudara sendiri gitu. Ternyata pengaruhnya mungkin salah satunya itu dari peraturan sekolah yang nggak ngebolehin kita ngebawa handphone gitu. Kalau misalkan SMA kan aku boleh bawa handphone, sekalipun kita ada teman deket, itu lebih banyak kita menghabiskan waktu tuh untuk bermain HP kayak gitu. Nah ternyata dari efek kita nggak boleh bawa HP, terus kita harus discuss sama teman-teman, harus ngobrol sama teman-teman, ternyata itu lebih membawa pengaruh yang baik gitu. Tadinya aku tuh kesel banget, kenapa sih Lazuardi nggak boleh bawa HP gitu. Ternyata setelah beberapa tahun, aku baru ngerasa, oh ternyata ini ya, ternyata handphone itu benar-benar berpengaruh banget dalam kita untuk berkomunikasi dengan orang yang benar-benar ngerasa yang dekat menjauh, yang jauh mendekat gitu. Tapi karena Lazuardi itu benar-benar membuat kayak yang dekat itu semakin mendekat dan jauh itu bisa menjadi mendekat. Kalau misalkan ditanya apa yang paling diingat gitu, mungkin hampir semuanya gitu. Benar-benar kalau di Lazuardi itu dari pertama, jadi mungkin kayak MPLS sampai benar-benar lulus itu semuanya diingat. Kalau misalkan di Lazuardi itu semua anak itu bisa dituntut untuk semuanya berbicara gitu. Mau dari yang bisa, mau dari yang nggak bisa, itu kita itu harus belajar gimana caranya untuk mengeluarkan kata-kata gitu. Tapi setelah beberapa tahun keluar dari Lazuardi, itu benar-benar kerasa gimana kalau misalkan aku pengen mengungkapkan sesuatu nih di sekolah. Selalu udah ada di mindset, ya udah coba aja, nggak usah takut salah, yang penting kita udah coba.
Menurut kakak, selama kakak sekolah di Lazuardi, apa yang menjadi ciri khas sekolah Lazuardi? Yang kerasa itu benar-benar kekeluargaan dari teacher-teacher sama kita sendiri di Lazuardi itu. Kita bakalan kenal deh, bahkan dari anak-anak SD TK-nya itu kita juga bakal tahu gitu siapa sih yang TK itu siapa aja, yang SD siapa aja, dan yang SMP siapa aja, kayak gitu sih. Kegiatan favorit kakak semasa SMP apa ya? Terus kegiatan itu manfaatnya buat kakak di masa sekarang itu apa? Kegiatan favorit ya sama SMP, terus manfaatnya. Kalau dari aku sendiri, yang pertama mungkin pada saat itu aku pernah menjadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS itu ternyata mempunyai efek yang lumayan besar gitu hingga saat ini gitu. Dulu aku jadi ketua OSIS, terus ngerambat sampai aku kuliah. SMA aku juga ikutan OSIS, pada saat itu aku jadi sekretaris, dan kuliah sekarang aku juga ikutan mungkin sejenis OSIS gitu di kampus gitu. Dan ternyata itu memberikan efek yang lumayan besar, dimana aku tuh jadi kayak berani buat explore something gitu. Kayak gimana kita untuk berbicara di depan umum, gimana cara kita menghandle orang-orang yang banyak, gimana caranya kita harus berteman dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Terus yang kedua, aku ikutan band. Dulu itu band pada masa aku itu sering banget tampil di acara di mana-mana. Bahkan sampai sekarang gara-gara aku dulu ngeband, aku sekarang jadi bisa main keyboard, main gitar, dan nyanyi. Dan sekarang aku kuliah itu menjadi ketua buat suatu acara konser, walaupun konser online nanti di Jogja. Aku bisa jadi sekarang itu ternyata kalau ditarik-tarik itu awal-awalnya dari Lazuardi. Yang paling berkesan banget, aku ada 3 sih. Yang pertama ada LGT, mungkin kalau teman-teman offline itu bakal ngerasain Lazuardi Garelli. Jadi kalian itu bakal menampilkan apa sih sebenarnya talent yang kalian miliki, dan itu sebenarnya bakalan efek buat untuk kedepannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada acara tadi spiritual camp, dan dimana acaranya itu benar-benar kerasa banget gimana caranya kita menghormati dengan orang-orang yang lain. Jadi kita belajar untuk membagikan kupon, gimana caranya berjualan, terus bagaimana caranya kita untuk menghabiskan baju yang kita miliki gitu, dimana uangnya itu bakal kita kasih buat orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, class time. Jadi kelas time itu benar-benar kita tuh nggak langsung belajar, cerita-cerita dulu apa masalah yang dialami, terus bagaimana progres, dan kita bercerita, terus dari Bunda Sita juga ngasih materi karakter building, dan juga ternyata itu memberikan efek ke aku. Sekarang aku kuliah dengan jurusan psikologi, itu salah satu perannya dari Lazuardi juga, kayak ternyata enak ya kita ngasih saran ke teman-teman, ngasih saran ke orang-orang yang membutuhkan, terus kita mendengarkan masalah-masalah mereka. Jadi itu yang membuat aku memilih untuk masuk ke jurusan psikologi itu sih. Ini pesan untuk teman-teman, kalau misalkan kalian mengikuti eskul, science club, atau traditional dance atau modern dance, itu tetap aja diikutin dan dilanjutin. Karena nanti kalau misalkan kalian menuju ke jenjang SMA, itu bakalan ada pula eskul yang mirip. Jadi terus dilanjutin, diikutin, dan ditekuni, karena kalau misalkan kalian satu tujuan science club terus gitu, nanti bakalan untuk menuju ke perlombaan selanjutnya, terus atau ada research selanjutnya itu kayak lebih mudah, dan bakalan udah tahu ilmu-ilmu yang didapatkan.